Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Khalifatun Agustin, kelas 11 IPA 2, nomor absen 26. Saya akan menerangkan PowerPoint saya yang berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila meliputi konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia, upaya penegakan hak asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh umat manusia. Aturan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sifat HAM hakiki artinya dimiliki sejak lahir. Universal artinya berlaku untuk semua orang. Permanen atau kekal, tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. HAM tidak dapat dibagi. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas HAM yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi yaitu kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dimiliki oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Faktor internal dan eksternal. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran HAM masa lalu dan setelah diundang-undangkan Nomor 26 Tahun 2000. Penyebab pelanggaran HAM. Dari faktor internal yaitu sikap egois, tidak toleran, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Dari faktor eksternal yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya penegakan HAM. Upaya perintah dalam penegakan HAM yaitu upaya penegakan atau preventif. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM. Penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM berfungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tugasnya melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah. Tujuannya
memberikan jaminan terhadap hak anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuannya menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tidak kekerasan pada perempuan. Kementerian Hukum dan HAM, tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Upaya penindakan atau represif. Pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. Menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. Pencarian data dan informasi pelanggaran HAM. Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli. Terhadap korban HAM, pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. Upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, membangun harmonisasi hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih, dan apabila ada kekurangan dalam menyampaikan PowerPoint saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.